Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala betul-betul kita gunakan, kita manfaatkan untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita di dunia ini ya sebentar, 60 tahun, 70 tahun. Setiap orang pasti akan ditanya oleh Allah. Dalam sebuah hadis bahwasanya tidak akan bergeser kaki seseorang kecuali sudah ditanya dengan beberapa pertanyaan. Salah satunya apa? Salah satunya akan ditanya an umrihi fima afnah, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Semua orang, enggak orang kaya, enggak orang desa, enggak orang miskin, enggak rakyat biasa, tidak orang yang punya jabatan, siapapun itu pasti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang telah aku berikan kepada engkau, kamu habiskan umur tersebut untuk apa? Pasti tidak ada yang tidak ditanya. Semua orang pasti akan ditanya oleh Allah pertanyaan tersebut. Maka siapa yang bisa menjawab? Kita sendiri. Kita sendiri yang bisa menjawab. Ada yang menjawab dengan mudah. Oh, saya gunakan ini ya Allah. Umur yang engkau berikan ini saya gunakan untuk taat kepadamu ya Allah. Jadi kita melanjutkan ngamal kita, ngaji ahad malam kita, supaya apa? Supaya kita isi umur kita ini dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita isi umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan zaman-zaman dahulu, umat-umat zaman dahulu umurnya panjang-panjang. Ada yang 500 tahun, ada yang 800 tahun. Kemudian ketika dikatakan, "Ya fulan, nanti akan ada zaman, akan ada satu umat yang mana umurnya hanya 60 atau 70 tahun tok. Umurnya cuma 60 atau 70 tahun saja." Maka kata orang tersebut, seandainya saya hidup, karena waktu itu umurnya 500 tahun, 700 tahun. Beliau katakan, seandainya saya hidup di umat tersebut, seandainya saya hidup di zaman tersebut, maka aku akan habiskan 60-70 tahun tersebut untuk satu kali sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena umurnya 800 tahun, 700 tahun. Bahkan yang lain katakan, seandainya aku hidup di zaman tersebut, aku tidak akan memerlukan apapun. Aku hanya memerlukan satu bongkahan batu yang besar, supaya ketika matahari di samping kiri, saya akan di samping kanan tersebut supaya tidak terkena matahari dan saya fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini adalah umat yang mana kita hidup di umatnya Rasulullah, zaman yang dimana umur kita hanya 60-70 tahun saja. Tapi pahala yang kita lakukan, amalan yang kita lakukan walaupun sedikit, itu pahalanya besar. Kenapa? Karena mulianya Rasulullah, karena kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis, kalau kita ini belajar satu ayat dari kitabullah lebih baik daripada kita sholat berapa? 100 rakaat. Satu ayat dari kitabullah kita pelajari lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Kalau kita mempelajari satu bab daripada ilmu, kelihatannya nyantai, duduk mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah, kelihatannya nyantai, tapi itu lebih baik daripada kita sholat 1000 rakaat. Mau sholat 1000 rakaat sampai jam berapa? Ini tinggal duduk mendengarkan kajian, mendengarkan apa yang disampaikan Rasulullah, bagaimana wudhu kita semakin baik. Ini pahalanya lebih baik daripada kita sholat 1000 rakaat. Kemudian kalau seandainya kita ini kalau seandainya dalam satu hari tidur 8 jam, seandainya kita satu hari tidur 8 jam, otomatis sepertiga daripada hari tersebut hilang untuk tidur tok. Kalau sepertiga daripada hari tersebut sudah hilang, katakan 3 tahun. 3 tahun berarti 1 tahunnya untuk tidur. 3 tahun, 1 tahunnya untuk tidur.
Selain untuk tidur apa ya? Untuk ngobrol. Terus kapan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kapan kita memperbaiki diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kita latihan, kita semua latihan. Semoga dengan yang sedikit ini kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang selalu istiqomah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu cintai kita asbab daripada keistiqomahan kita. Amin Allahumma amin. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita. Pertama adalah tentang bagaimana mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana meniru baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa pesan-pesannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan lanjutkan dengan pembahasan fikih masih dalam bab wudu. Bismillah. Khamsah wa tis'in. Baik, ini adalah salah satu hadis yang dalam Safwatul La'ali'il Manthurah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Hadis nomor 5984. Ini pesannya Rasulullah tentang apa? Ini pesannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang silaturrahim. Tentang silaturrahim. Kenapa? Yang namanya agama itu ada hablum minallah, ada juga hablum minan nas. Bukan hanya hablum minallah saja, tapi ada hablum minan nas. Bagaimana kita berbuat baik kepada saudara kita, bagaimana kita menjaga hati saudara kita, bagaimana kita memberikan hadiah kepada saudara kita, bukan justru mengambil haknya saudara kita, bukan justru meminta hadiah terus, tapi kita memberikan hadiah kepada saudara kita. Hablum minallah wa hablum minan nas. Baik, ini pesannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang silaturrahim. Qala inna Jubair bin Mut'im akhbarahu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannata qati'un. Pesannya Rasulullah kepada sahabatnya dan juga kepada umatnya. Apa pesannya? Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada orang yang dia ini tidak bisa masuk surga. Siapa? Beliau katakan la yadkhulul jannah qati'un. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan silaturrahim. Nampaknya sepele, nampaknya biasa, tapi itu bisa menyebabkan kita terhalang daripada masuknya kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ketika ada orang yang mau silaturrahim kepada kita, kita tolak, jangan sampai. Kenapa? Karena orang silaturrahim ini mendatangkan keberkahan, mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan bahwasanya innar rahmah la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Bahwasanya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan turun kepada suatu kaum atau sebuah kaum fihim qati'ur rahim, yang mana di dalam kaum tersebut ada orang yang memutus silaturrahim. Rahmatnya Allah tidak akan turun. Maka kalau di kampung kita masih ada orang yang silaturrahim, kita bersyukur. Apalagi silaturrahimnya untuk kebaikan, silaturrahimnya untuk mengajak ke masjid, silaturrahimnya untuk menengok orang yang sakit, silaturrahimnya untuk membantu sesama. Ini silaturrahim yang baik. Maka selama ada di kampung kita yaitu silaturrahim, maka insya Allah kampung kita, kampung tersebut, kampung yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala puluhan rahmat. Ditakwilkan dalam hadis yang lain ataupun dalam syarah yang lain bahwasanya rahmat di sini apa? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya rahmat ini adalah hujan. Kalau seandainya satu kaum, satu kampung dia ini
ada orang yang tidak bersilaturahim atau memutuskan silaturahim, maka hujannya Allah Subhanahu wa taala tidak akan turun ke dalam kaum tersebut. Ini hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ulama kita katakan bahwasanya orang yang memutuskan silaturahim walaupun meninggalnya di Masjidil Haram, meninggalnya di Ka'bah, maka orang tersebut terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena yang namanya agama bukan hanya hablum minallah, tapi ada hablum minan nas. Diceritakan, subhanallah, ada salah satu cerita bahwasanya ada seseorang, dia ini di zaman dahulu ada seseorang, dia ini ingin haji. Ketika ingin haji, menitipkan daripada uangnya kepada seseorang yang masyhur atau terkenal amanah. Orang tersebut terkenal amanah. Kemudian dititipkanlah uang tersebut kepada fulan tersebut. Kemudian orang kaya ini kemudian haji. Setelah sampai haji, selesai melaksanakan haji, pulang daripada haji tersebut, ternyata orang yang dititipi amanah itu orangnya sudah meninggal. Bingung, ini mana nih orang yang kemarin saya titipkan, kok sudah tidak ada? Maka kemudian tanya kepada putra-putranya, "Nak, ini kemarin saya sebelum haji, saya nitipkan uang saya kepada bapak kamu, kepada ayah kamu. Tahu nggak tempatnya di mana?" "Oh, saya tidak tahu." Nggak ada yang tahu, anak-anaknya nggak ada yang tahu semua. Maka kemudian orang kaya tersebut atau fulan tersebut pergi ke salah satu orang alim, orang soleh. Tanya kepada orang soleh, "Ya Syekh, diceritakan apa yang telah terjadi." Maka kemudian orang soleh tersebut, orang yang dekat sama Allah, katakan, "Coba kamu sepertiga malam terakhir pergi ke sumur Zam-Zam, panggil nama orang yang kamu titipkan tersebut." Maka kemudian diamalkan. Sepertiga malam terakhir dikerjakan, pergi ke sumur Zam-Zam, dipanggil namanya fulan, nggak ada tanggapan. Panggil lagi fulan, nggak ada tanggapan. Panggil lagi fulan, nggak ada tanggapan. Kemudian datang kepada alim, pada orang soleh, "Ya Syekh, saya sudah mengerjakan apa yang kau sampaikan. Saya sepertiga malam tadi datang ke sumur Zam-Zam, manggil fulan tersebut, tidak ada suara sama sekali." Maka kemudian syekh tersebut, orang soleh tersebut sedih. Kemudian ditanya, "Ya Syekh, kenapa engkau sedih? Coba engkau datang ke salah satu sumur." Ada salah satu sumur namanya sumur Barhud. "Coba datang ke sumur tersebut, panggil nama orang yang kamu titipi tersebut." Maka kemudian pergi ke sumur Barhud. Sampai di sumur Barhud, panggil namanya. Baru satu kali panggilan, fulan, langsung dijawab. Kemudian ditanya, karena dia ini kan bingung, hartanya di mana, titipanku di mana, kamu taruh di mana? Kemudian dia katakan, "Saya taruh di tempat ini, di rumah, di tempat ini, cari, di situ ada daripada titipan-titipan kamu." Ini sumur Barhud ini terkenal bahwasanya orang soleh tadi katakan, kalau seumpamanya fulan yang kamu panggil tersebut ada di sumur Zam-Zam, kamu panggil fulan di sumur Zam-Zam menyaut, berarti fulan tersebut di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kamu panggil di sumur Barhud kemudian ada jawaban, berarti fulan tersebut sedang berada di neraka. Kaget nih orang ini, baru dipanggil satu kali kemudian ada sautan. Kemudian orang yang dalam sumur ataupun orang yang dititipi tersebut, dia katakan, "Saya ini sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala." Kemudian ditanya, "Kenapa kok kamu disiksa? Bukankah kamu orang yang baik? Bukankah kamu orang yang Masya Allah? Kenapa kok kamu disiksa? Kenapa kok kamu masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala?" Maka dikatakan, "Saya ini masuk neraka karena satu, karena saya memutuskan silaturahim. Saya punya kakak perempuan, sudah lama saya putuskan tidak pernah silaturahim kepada kakak saya tersebut. Maka kemudian asbab daripada itu saya ini dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka." Maka kemudian dia katakan, "Kalau nanti kamu ketemu dengan kakak saya, mintakan maaf kepada dia, mintakan ridho kepada dia supaya aku dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga." Maka kemudian orang tersebut balik
ketemu anaknya, dilihat tempat-tempat yang dipesani, betul ternyata ada titipan-titipan tersebut, uang-uangnya masih ada semua. Kemudian tanya, wahai anak-anak, ada ndak bibi kamu? Oh iya ada. Kemudian didatangi bibinya, wahai fulanah, apakah betul si fulan ini memutuskan silaturahim dengan engkau? Maka ia katakan betul. Maka kemudian diceritakan, maafkanlah dia, ridhoilah dia, agar supaya dia terbebas daripada api neraka. Sebabnya apa? Sepele, silaturahim diputuskan. Nah, kita tidak mau silaturahim. Bahkan dalam hadis yang lain, nanti akan ada di bab-bab selanjutnya, tidak boleh kita ini melengos lebih dari 3 hari. Melengos lebih dari 3 hari tidak boleh. 1 hari ketemu mengacuhkan, 2 hari masih melengos, 3 hari masih melengos, kemudian lebih dari 3 hari tidak boleh. Sekarang Masya Allah, sebulan, 2 bulan, bertahun-tahun, 1 tahun, 2 tahun ketemu melengos. Ini penyebabnya apa? Kebanyakan penyebabnya adalah dunia. Kebanyakan penyebabnya adalah harta. Jadi kita jaga silaturahim kita. Kemudian disebutkan juga dalam hadis bahwasanya inna a'mal bani adam tu'radu kulli ashiyati khamis lailata jum'ah fala yuqbal amal qati'u rahmin. Sesungguhnya amalnya bani adam, amalannya manusia ini diangkat oleh malaikat ketika hari Kamis malam ataupun malam Jumat, sore Kamis atau malam Jumat, amal-amalannya Bani Adam, amal-amal manusia diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada amalan orang yang mereka ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa itu? Fala yuqbal amal qati'u rahmin. Tapi orang-orang yang memutuskan silaturahim, maka amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal setiap hari Kamis ini amalan kita dilaporkan kepada Allah. Kita puasa, kita baca Quran, kita baca hadis, kita silaturahim, atau kita membantu orang. Ini semua dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau seumpamanya kita memutuskan silaturahim, susah menembus langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyebabnya apa? Sepele, memutuskan silaturahim. Maka kita hadir. Apa ya pesan-pesannya Rasulullah, kita pelajari agar supaya apa? Amalan kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan kita selalu dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain, inna abwabas sama' mughlaqah duna qati'ur rahim. Bahwasanya langit-langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tertutup bagi orang yang memutuskan silaturahim. Maka inilah pesannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita menyambung silaturahim kita. Apalagi silaturahim kepada keluarga kita. Penting. Jadi kalau kita mengaku kita ini muslim, muslim ini mengajarkan kebaikan. Islam itu mengajarkan kebaikan, Islam itu mengajarkan kedamaian. Semakin tinggi keislaman seseorang, maka dia akan menjadi semakin baik. Semakin tinggi keislaman seseorang, maka dia akan semakin hablum minallah dan hablum minan nas. Itulah pesan-pesan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu silaturahim. Masya Allah, kita sering pergi ke satu masjid, ke masjid yang lain silaturahim. Itu akan menurunkan apa? Menurunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dijadikan apa? Amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dengan kajian fikih insyaallah, karena waktu sudah mepet. Kita baca 2 kitab dalam setiap ngamal. Setiap ngaji Ahad malam kita baca 2 kitab. Yang satu yaitu tentang mencontoh kehidupannya Rasulullah, bagaimana kita semakin hari semakin baik, semakin hari semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kitab yang kedua kita akan baca yaitu kitab tentang fikih, bagaimana ibadah kita semakin hari semakin baik, ibadah kita semakin hari semakin betul.